Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Video kali ini kita masih berlanjut dari video yang sebelumnya. Kita belajar masih dalam ranah aljabar elementer. Video sebelumnya adalah mengenai persamaan nilai mutlak. Kita sudah memberikan beberapa soal dan penyelesaiannya ya menggunakan definisi dari nilai mutlak itu sendiri ya. Oke, sekarang yang keempat kita punya bentuk yang berbeda ya. Hampir sama sebenarnya, tetapi mungkin letaknya agak sedikit berbeda. Oke, sama seperti dengan yang video sebelumnya ya. Ini saya uraikan menjadi dua sesuai dengan definisi dari harga mutlak ya. Dia akan positif ketika lebih dari 0 dan dia akan bernilai negatif ketika dia kurang dari 0. Pun juga untuk persamaan yang satunya lagi, dia positif ya ketika 4x plus 3-nya juga positif, dan dia akan bernilai negatif ketika 4x plus 3-nya kurang dari 0. Nah, kita punya 4 opsi ya. Opsi yang pertama, yang ini ya, yang ini berarti saya punya syarat ini, dan syarat satu lagi 4x plus 3 positif 0 ya. Berarti saya punya x lebih dari setengah sama x lebih dari negatif 3/4. Nah, ini kalau digabungkan karena dan ya, negatif 3/4 di sini, setengah di sini. Berarti ini ke sana ya. Nah, kita selesaikan persamaannya. 2x min 1 sama dengan 4x plus 3. 2x saya kurangkan kedua ruas dengan 2x, saya tambahkan, saya kurangkan kedua ruas dengan negatif 3 ya. Berarti x-nya negatif 2. Negatif 2 masuk di mana? Di sini. Oke, berarti dia tidak include dalam syaratnya. Berarti yang pertama ini bukan salah satu solusinya. Oke, sekarang yang kedua, saya punya 2x min 1-nya positif. Dan satunya lagi 4x plus 3-nya kurang dari sama dengan 0. Berarti saya punya x lebih dari setengah dan x kurang dari min 3/4. Ya, seperti itu. Berarti min 3/4 di sini setengah, x lebih dari ini sana. Ya, berarti sebenarnya tidak punya irisan ya, nggak ada ininya. Tapi coba kita lihat hasil penyelesaian persamaannya. Ini saya langsungkan ya, saya langsung buka kurungnya dari yang sini. Berarti saya tambahkan dengan 4x kedua ruas, dan saya tambahkan dengan 1 kedua ruas. Min 2. Ya, x-nya min sepertiga, betul ya. Negatif sepertiga itu 0,3. Dan 3/4 itu 0,75 ya, berarti di 0, berarti di sini ya. Nah, ini nggak masuk dalam area siapapun, jadi dia bukan. Oke, yang ketiga, saya punya 2x min 1 kurang dari 0, kemudian 4x plus 3 kurang dari 0 juga. Salah, lebih dari 0, sorry. Lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0, berarti saya punya x kurang dari sama dengan setengah, x lebih dari 3/4. Oke, kita lihat. Negatif 3/4, di sini setengah, x kurang dari setengah ke sana, nah berarti di sini. Ya, berarti kita selesaikan. 3x plus 1 sama dengan 4x plus 3, betul ya? Karena yang bawah sini dengan yang atas sini. Saya tambahkan kedua ruas dengan 2x, saya kurangi dengan 3, kedua ruasnya juga. Ya, berarti x-nya negatif sepertiga. Saya masukkan ke sini, negatif sepertiga pada di sini ya. Oke, berarti dia solusinya berdasarkan persamaan yang I3. Gitu ya.
Sekarang yang I4 di atas ini, saya punya 2x min 1 kurang dari sama dengan 0, dan satu lagi 4x plus 3 kurang dari sama dengan 0. Berarti saya punya x kurang dari setengah, x kurang dari min 3/4. Kita lihat apa namanya, irisannya kurang dari setengah, kurang dari 3/4. Nah, berarti sebelah sini ya. Ini daerahnya negatif 3/4 ke kiri terus. Sekarang kita selesaikan persamaannya. 2x plus 1 sama dengan min 4x dikurangi 3. Betul ya? Ini langsung saya buka kurungnya semua ya. Jadi nggak perlu pakai yang seperti di video awal. Berarti ini menjadi, saya tambahkan kedua ruas dengan 4x, di sini menjadi 2x. Saya kurangkan dengan 1, dua ruas, jadi di sini min negatif 4. Jadi x-nya negatif 2. Negatif 2 letaknya sebelah kiri, berarti iya solusinya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif sepertiga dan negatif 4. Nah, seperti itu ya. Kok negatif 4? Negatif 2, sorry. Negatif 2. Negatif 2. Kesimpulannya salah. Ya, dari sini dan dari sini. Ini sama sini. Nah, itu ya untuk persamaan nilai mutlak yang tipe yang seperti itu, yang keempat. Sekarang satu lagi untuk persamaan jenis yang kelima. Saya hapus dulu ya. Nah, aduh. Yang kelima sama seperti dengan logaritma ya, bentuk persamaan kuadrat. Nah, seperti ini ya. Bentuknya berarti bisa kita misalkan mutlak x min 3 itu suatu P gitu atau Y, bebas. Nah, ini kan suatu persamaan apa namanya? Kuadrat ya. Berarti saya punya P kuadrat min 4P kurangi 12. Nah, kita faktorkan di sini P 6 sama 2 ya. Kalau di sini negatif 4, di sini negatif 6, sini plus 2. Satunya P6, satunya P-nya min 2. Nah, kita kembalikan lagi, P-nya adalah harga mutlak dari 3. Berarti P sama dengan 6. Oke, nah ini punya dua solusi ya, karena harga mutlak X min 3 itu punya 2. Dia akan positif ketika X min 3-nya lebih dari 0, dan dia akan bernilai negatif ketika kurang dari 0. Nah, sekarang yang pertama, X min 3 lebih dari 0, berarti X lebih dari 3. Kita selesaikan persamaannya, sama dengan 6, X-nya sama dengan 9. Oke, 9 lebih dari 3, berarti ini termasuk dalam solusinya. Sekarang yang kedua, negatif X plus 3 sama dengan 6. Dari mana saya dapat ini? Untuk opsi yang kedua ini ya. Oh, syaratnya dulu. Syaratnya ini berarti X-nya harus kurang dari 3. Ini jadi saya punya X min 3. Negatif 3, sorry. Ya, negatif 3. Betul ya? Berarti dia juga termasuk. Nah, sekarang P yang sama dengan negatif 2. Saya punya harga mutlak X min 3 sama dengan negatif 2. Ini tidak akan ada X yang memenuhi. Kenapa? Karena harga mutlak kan tidak ada yang negatif nilainya. Ya, mau X 1 juta, mau X negatif 1 juta, atau berapapun tidak akan ada yang memenuhi ini. Karena dia nilainya negatif. Maka di sini tidak masuk perhitungan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah siapa tadi? Negatif 3 dan 9. X-nya yang di sini. Nah, seperti itu ya. Mudah toh? Sangat mudah sekali. Nah, sekarang saya akan memberikan latihan untuk teman-teman supaya bisa latihan begitu ya. Sehingga tidak melulu mendengarkan, karena kalau
matematika hanya mendengarkan kurang asyik rasanya. Mesti kalau matematika itu ya ada bab menulisnya, ada menghitungnya. Ya, saya berikan 4 soal. Ya, masih tentang apa namanya? Persamaan harga mutlak. Variabelnya tidak harus X ya, bisa Z, bisa U, pokoknya huruf lah. Nah, ini empat soal. Ini yang ini variabelnya X, yang kedua Z, yang ketiga T. Ya, nah silakan kalian kerjakan. Nanti saya berikan link untuk mengumpulkan ya. Oke, itu saja dulu video kali ini tentang persamaan nilai mutlak. Semua sudah dibahas. Kita akan berlanjut ke video selanjutnya tentang pertidaksamaan nilai mutlak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.